الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa hadir ke masjid menaikkan ibadah sekaligus hadir di majlis ilmu. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, dan keistiqomahan hati, dan itu tidak dimiliki oleh seluruh manusia. Kadang umur lagi panjang, badan sakit-sakit, itu alasan tu hendak ke rumah haji. Umur lagi panjang, badan sehat, waktu luang tak ada, waktu tu sampai tarwizeh, alasan juga untuk hendak ke rumah haji. Umur lagi panjang, badan sehat, waktu luang tak ada, istiqomah kau yang kurang lah. Dan itu ada pada kita, alhamdulillah, itu luar biasa. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Akan begitu hebatnya nikmat Tuhan yang mana lagi? Dia tidak ada, semuanya karena Allah. Alhamdulillah, kita selalu syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua, Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, imam-imam kita yang sama kita muliakan. Semoga beliau sehat selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, yang selalu membimbing, membawa kita untuk bermunajat kepada Allah. Imam-imam kita sangat luar biasa. Lo ini Ustaz. Alah. Enggak Pak, sedang kuliah tu biasa. Banyak kawan-kawan ambo yang sedang kuliah itu banyak yang udah nikah. Baik Bapak Ibu, biasanya kita dulu subuh, sekarang malam, dan ada beberapa dulu tidak datang. Karena tidak datang tuh memang ambo khawatir. Memang ada di tempat lain kayak gitu, awak tiba ustaz lain tiba loh. Itu makanya kita selalu lah mulai kajian Pak, lah mulai kan. Jadi kalau ada jawaban kita datang, tapi kalau enggak tentu kita ndak enak pula datang itu nanti. Bekau awak tiba jemaah ndak doh. Ya doh itu. Tempat lain itu. Jadi kalau ngaji itu ndak tago banyak sakete orang loh Bapak Ibu. Kalau sahabat dulu seorang nyupai cari ilmu, ndak bahari-hari, bah bulan-bulan. Malahan ada yang lupa wabini begitu cari ilmu. Jadi makanya ndak ada orang do malih ke suraunya. Tu ria namanya tu. Luruskan ibadah.
Ria itu berbuat bukan karena Allah. Nanti yang baiknya ikhlas, mukhlishina lahuddin. Nah, gitu. Ikhlas itu ria. Kalau tidak ikhlas ria. Apa ciri ria itu? An-Nisa 1-2 atau hadis yang telah dulu dalam kajian subuh sudah kita bahas itu. Kalau ingin mencari buka di YouTube, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada rasa terganggu gitu kan. Biasanya kita kan ada tim. Nah, sekarang tim awak tuh nyala di asrama. Itu karya seorang seleh. Mohon maaf Pak Ketua. Memang seperti itu. Kalau ingin kita terarsip. Jadi kita harus ikhlas berbuat itu. Nggak boleh enggak. Kalau seandainya karena ndak ada orang sakitnya, orang alun mulai dah, banyak itu macam-macamnya tu. Berarti kita belum perlu diperbaiki keikhlasan kita. Ada ndak ada orang, awak tetap datang, awak kan orang. Nah itu caranya. Dan ambo yakin mungkin tidak sebanyak itu penduduk yang ada di komplek itu dah. Oh yakin tuh. Jadi kita jangan terpengaruh oleh itu. Mukhlishina lahuddin. Ini dalam berbuat dalam agama itu harus ikhlas. Ini kadang-kadang penanaman ini dari awal terhadap anak-anak itu yang kurang. Awak dulu kan seperti itu, dipasuh, diasuh oleh orang gaya awak, dikontrol. Itu perlu sangat itu. Zaman kini, sangat luar biasa. Ambo tadi lewat pagi di Gor doa, masya Allah luar biasa. Ren Saleh itu penuh diutuh seduanya itu, mobil, motor, orang. Itu doa itu jasad, jasmaniyah itu jasad. Awak ada dua, ada rohaniyah, ada jasmaniyah. Tidak sempurna dikatakan dia sebagai manusia kalau hanya ruh saja. Tidaklah bisa sempurna kalau dia dikatakan manusia kalau hanya jasad saja. Sebut tak oleh jasad situ tu. Orang mati, tidak ada gunung ada. Jarang yang meletakkan di rumah tu yang sampai seminggunya. Yang normal, yang Islam kah? Yang di luar Islam tu lain cerita. Jadi kalau lo bangunnya lah, letakkan di rumah tu, makanya dikuburkan. Gabung kedua-duanya, itulah insan kamil, manusia sempurna. Makanya jangan sampai rohani awakku yang kosong. Anak-anak awak itu sangat perlu. Kenapa kita sering menyampaikan, bicarakan masalah anak-anak? Karena anak itu nanti akan menjadi warga masyarakat, akan menjadi generasi penerus. Menyampang ditakdirkan Allah meninggal, awak mati mendadak tu, ibu kau yang ada gini kau, orang-orang kau ada 10 awak, 20 awak mati mendadak tu 20 awak, asyana masuk ke madile kau, pai wirid. Tu perlu wirid remaja, makanya fungsi masjid itu termasuk pengkaderan di situ. Majelis taklim, kajian-kajian keilmuan, wirid kayak gini kau. Kalau dapat ramai awak, memang itu problem bagi awak pengurus, Pak. Awak lah memfasilitasi, lah menyiapkan, lah membaguskan. Yang mana dah? Kalau dia lolo ke rumah masing-masing kan susah juga. Bah triknya lah. Mungkin ada trik kira-kira gitu kan. Dilatang yang datang, jemaah yang datang kan ada paket nan kan dibawa pulang gitu kan, sembako gitu kan. Tuh. Nah, itu biasanya kalau ada lampu tu itu ramai tu. Indah warnanya tak biasa datang ke rumah saji ya tiba tu. Jadi begitulah. Padahal salat berjamaah itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan salat sendirian. Hadisnya sudah populer itu. Lah banyak guru-guru menyampaikan.
Salatul jamaah afdol, karena bahasanya afdol di sana, lebih utama min salatil fardhi. Makanya beramal itu dengan ilmu. Kita memang di rumah kayak gitu Bapak Ibu. Ndak suku awak dah kalau ada anak yang ndak salat jamaah. Pasti berang. Anak kandung awak kayak gitu. Nah, kan di rumah ditanya. Nah, kini ada di asrama kan, di mana salat? Mas Haji halaman tuh. Saya Haji kan jemaah tuh. Tapi kalau tidak di rumah itu dicaca balik itu. Mana di rumah? Karena memang Al-Quran sudah menjelaskan, Rasul sudah menyampaikan. Dan disitulah fungsi awak sebagai orang tua, mendidik, mengajari, membina dan membiasakan anak-anak. Makanya nasihat awak orang tua kepada anak-anak awak belum maksimal kadang-kadang. Nak salat ya, yo mas. Tapi tidak dikontrol. Apakah dia memang salat? Dia tidak. Sampainya istiqomah. Istiqomah itu bila ya sampainya kadang-kadang lah. Nah, gitu. Kayak ustaz awak kalau kadang-kadang dah SMA lah mahasiswa gitu kan. Kan tidak mungkin disuruh ya sembahyang. Ustaz sembahyang lain kan mungkin kan. Kan dia udah mendiri. Tapi kalau memang tahap pendampingan itu wajib paralu. Ndak salah saya nak layah dia azan dia qomah dia gih namoh na nelok dia akikah kan. Atulah tu belum pendampingan pendidikan. Pengaruh teman tu sangat luar biasa tu Ibu, sangat luar biasa. Pengaruh kawan tu. Kadang-kadang kan kawan banyak keluh kesah begitu. Ya memang balik kawak balik ya. Boleh awak sibuk, tetapi kesibukan awak tu anak tetap jangan terabaikan. Awak hidup awak mencari untuk zia kan untuk anak. Itu kan. Tapi anak terabaikan kan rugi. Rugi kita. Nah, jadi makanya dalam Al-Quran itu Allah telah menyampaikan, mengabadikan bagaimana nasihat orang tua terhadap anak dalam mendidik, mengkader, membiasakan sampainya terbiasa. Makanya Allah menyampaikan, coba cari dalam Al-Quran surah Luqman mulai dari ayat 13 sampai 16 itu banyak pendidikan yang ada di sana itu. Tanamkan ke anak awak apa yang harus dikuatkan di sana dulu, pendidikan yaitunya tauhid. Kuatkan imannya, mantapkan akidahnya. Kini itu yang kurang. Tidak begitu diperhatikan. Bukan hanya sekedar siapa Tuhanmu, Allah. Bukan hanya sekedar itu. Itu tidak apa beda dengan Firaun. Firaun juga beriman. Jadi bagaimana anak-anak waktu dia selalu kuat. Dan kuat kok yang susahnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Dalam di sana larangan, jangan engkau persekutukan Allah. Di mana saja berado, silakan biar menjadi A saja karajonyo, tidak ada masalah. Kalau dia sudah tunduk, taat, kuat, hebat, mantap tauhidnya kepada Allah, aman itu. Maka saya masih ingat dosen saya dulu di pasca, beliau menyampaikan, Pak Profesor Ali Asar, mungkin ada yang tahu lah gitu. Ya tahu ya Pak ya. Beliau menyampaikan, beliau kan kuliah di luar negeri itu, sampai orang Yahudi itu membuat disertasi itu pakai Bismillah. Pembimbing kan orang-orang Yahudi, coreng langsung. Wah, gara-gara iku lo aku tukar lo kidah lo garanti salah. Beliau kan beasiswa dikuliahkan gitu. Dan negara. Balik beliau ke Indonesia. Bapak, saya tidak mau. Batu.
Masa saya dilarang nulis bismillah? Itu kan kalimat Allah dalam agama ketauhid keyakinan saya tidak berubah itu. Itu bahasanya. Kalau dilanjutkan juga saya harus ganti. Dan saya tidak akan berubah. Akhirnya digantilah pembimbing beliau. Jadi gara-gara hal yang kecil itu kan sepele itu. Di awal kan biasa usulnya itu. Makanya perlu diperhatikan. Tauhid, akidah, keyakinan, mantapkan. Nah, coba baca lihat. Buka lembaran bagaimana Rasul sebelum Rasulullah hijrah itu lebih kurang 3 tahun di Mekah itu tauhid. Sebelum hijrah. Duduan tauhid, mantapkan iman, kuatkan keyakinan. Nah, kalaulah seperti itu, baru hijrah, baru pai kama saja silakan. Di bumi mana saja dia berada, karena tauhid dan keyakinannya sudah mantap, la tusyrik billah, insyaallah tidak akan berubah dia. Jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu, tanggung jawab utama anak kandung awak. Baru tanggung jawab berikutnya generasi-generasi awak. Kalau di kampus bapak ibu dosen sampaikan ke mahasiswa awak, bapak ibu guru sampaikan di sekolah peserta didik awak, bapak ibu ustadz dan ustazah sampai ngaji di MDA tepeki sampaikan, itu wajib hukumnya. Dendanya dah. Ini kadang-kadang aku kan ini ndak anak awak tu dong. Itu kan salah prinsip tuh. Mungkin secara jasmaniah ndak anak awak doh, ndak turunan awak, tapi kan generasi bagi awak. Kalau itu pemikiran Rasul kan ndak akan berkembang Islam. Selama anak diri beliau, keluarga beliau, anak beliau lah selesai itu. Ternyata tidak. Jadi ternyata penanaman dikuatkan kembali tauhid itu sangat luar biasa. Dalam dirinya sudah ada. Karena Allah menciptakan manusia itu bahwa ada 2 sifat yang ada di dalam diri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah ada itu potensi kita. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Nah, sifat fujur itu akan naik kalau dengan banyak dosa dan salah. Sifat takwa itu akan naik kalau dengan taat, ibadah, ilmu. Makanya ilmu sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Jadi kadang-kadang kasihan juga wirid remaja itu kadang 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, 2 kali sebulan. Kadang enggak lah doh. Kalau tidak ada informasi dari Pemko nya tidak wirid doh. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab Pemko sebenarnya, tanggung jawab awak sebagai orang gaib. Anak-anak awak, tidak anak Pemko. Kalau tidak lagi anak awak ilmu agama di rumah. Iko wirid lah jarang. Hanya sibuk main handphone, saya kata jonyo. Tidak bermanfaat. Kalau ada manfaat nilai-nilai religius agama situ tidak ada masalah lah. Makanya perlu, sangat perlu benar. Kalau tauhid dia mantap, sudah duduk keyakinan dan keimanannya, maka insya Allah dia akan istiqomah. Insya Allah akan istiqomah dia. Jadi mari kita bagaimana memperhatikan nilai-nilai agama terhadap anak-anak awak, peserta didik awak. Jangan sampai, walaupun kita ngajar umum, mungkin matematik kita ajari kepada anak awak, fisika, biologi, apalagi itu sangat luar biasa, itu bisa dikaitkan itu biologi organ-organ tubuh itu, fisika, ilmu kealaman itu. Ada buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Baikuni MSc, itu kan ilmu pengetahuan Al-Quran dan kealaman, kitab beliau yang beliau tulis, itu ada kaitannya semuanya. Ini tauhid. Jangan sampai kalau duduk tauhid mantap, insya Allah apapun kegiatan keagamaan ramai itu kan ramai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya boleh Bapak Ibu, kita sharing saja, dialog dan tanya jawab saja. Kemudian yang kedua,
bagaimana kita sebagai orang tua membina, mendidik berdasarkan nilai-nilai, pola-pola keagamaan berdasarkan Al-Quran dan aturan Rasul, hadis Rasul, yaitunya ajarkan kepada anak awak, bimbing dia selalu agar selalu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu sangat jauh kadang-kadang bagai. Seluruh yang ada itu kan karunia Allah. Mata karunia Allah, tangan karunia Allah, telinga. Makanya enggak seringlah Bapak Ibu awak cerita-cerita jo anak-anak awak di rumah ataupun di sekolah. Coba bayangkan mata awak sawalah atau ndak punya mata, atau mata awak tu dicuki sawalah beko diagih piti 500 juta. Namua pasti ndak namua. Kan aku no piti 500 juta tapi mata ndak ada dah bercuki lah. Kan begitu besar nikmat karunia Allah. Kenapa tidak disyukuri? Ba'a mensyukurinya. Nah, itu yang penting. Jadi awak dialogkan kepada anak. Kalau kita bersyukur kan Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Nah, kalau awak syukuri nikmat mata, maka mata kita itu nanti akan selalu bermanfaat kepada kebaikan. Telinga kita itu akan selalu bermanfaat kepada kebaikan. Makanya dalam riwayat Imam Syafi'i itu dari rumah ke tempat beliau belajar itu telinga ditutup. Begitu hebatnya daya otak tangkap beliau. Lampu tutup. Kenapa? Asa tadanga lengket langsung. Lebih hebat dari mesin fotokopi. Satyo nan tadanga pasti dapat. Begitu orang menjaga. Makanya ada kita lihat kan anak-anak pondok pesantren, dia nutup-nutup telinganya mendengar musik-musik apa itu yang tidak jelas itu. Iya, itu tujuannya itu. Dan kita udah cobain, ini handphone silakan main, tidak mau dia. Takut. Kenapa mau takut? Khawatir nanti hilang hafalannya. Karena sampai hari kiamat kemaksiatan dengan kebaikan itu pasti tidak akan gabung. Tidak akan gabung dia. Jadi ajarkan, tanamkan, kuatkan kepada anak-anak generasi awak itu bagaimana dia selalu tahu bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu kadang-kadang saya perlu kan banyak awak danga-danga gini kan, anak dah begitu sangat jauh bagaimana orang tuanya tidak diperhatikannya. Ya, tapi sebagai orang tua jangan serta-merta disalahkan anak langsung. Balik kawak balik sebagai orang tua. Ya, kadang-kadang kan ada itu cuci tangan tuh. Itulah anak tuh tak namu anu dah. Orang tuanya gimana? Nah, itu. Kalau anak suruh sholat, orang tuanya sholat. Itu. Kalau anak disuruh mengecek elo-elo, orang tuanya jangan bercarui di rumah. Kalau anak suruh berbuat baik, berbakti kepada orang kita sebagai orang tua, nanawak dulu lain tak malawanlah kurang gaib. Itu terefleksi namanya itu. Kan atau orang kampung macam hukum mana itu hukum karma gitu. Kalau anak awak melawan kawak, mungkin pola pendidikan, pola lingkungan, atau awak pernah dulu melawan ke orang gaya awak. Apalagi kalau di muka anak, nggak boleh. Ya kamu turun aja kalau ndak kesucuran. Nah, kok kadang-kadang sedih awak zaman gini. Gitu. Sekali dua kali dipanggil, ndak kadangnya orang kayaknya mangas, ndak sini. Tantangan anak awak ini barik ibu, ndak sama jawab dulu tu. Awak tantangan awak dulu tu. Tipisnya tambutir dulu kan. Nah, zaman ibu mungkin pasti itu tu. Ambo dulu kayak gitu, masih ada kayak gitu. Paling-paling zaman awak dulu tu nah Paraden, Ciunyil gitu kan.
Kini kasadu Allahnya lah di tangannya kini kok yang punya handphone. Makanya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan anak dikasih fasilitas itu. Karena nanti dunia maya itu tidak bisa kita mengontrol. Banyak terjadi maksiat gitu. Tanggung jawab kawak balik. Makanya salah satu kita sudah berniat menyelamatkan anak, sekarang tidak ada lain kecuali ke pondok pesantren. Kalau tidak anak boardingkan. Kalau boardingkan nanti kan dia sampai sore itu, kan tidak banyak waktu untuk lingkungan luarnya. Nah, malam dengan orang tua. Harus seperti itu sekarang. Kalau tidak nanti anak lepas kontrol nanti, dan awak nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi karena orang tua sangat luar biasa. Tidak ada orang tua, tidak ada awak di dunia. Itu pasti itu. Karena hukum dasarnya manusia itu seperti itu. Tidak ada orang tua yang tidak. Kecuali kalau Allah takdir lain, itu bicara lain itu. Nabi Adam bisa, itu lain cerita. Tapi kalau manusia standarnya kita, ada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu tidak bisa kalau tidak ditanamkan terhadap anak. Mungkin awak bisa ukur di rumah awak gitu kan. Kadang disuruhnya sholat, tidak peduli. Kadang disuruh minta tolong itu. Nah, dia memang seperti itulah. Apalagi kalau kandaknya tidak dapet. Nah, itu buku untuk roda bemo itu. Ajarkan cara bersyukur. Makan, minum seperti itu. Oh, cari itu makan gitu. Petang kami beralih gitu kan. Ayo beralih undang orang baik. Sapa rom makan tu berdia saleh. Aduh, zalimnya orang ini. Kalau tidak jangan diambil. Tidak boleh. Balabia makanan seperti itu kan mubazir tuh. Sampai bakar ruang-karuang bekas makanan itu. Jadi makanya tanamkan kepada anak-anak awak. Lai kabi karena biasa sesuai jawab awak. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Jangan sampai berlebihan makanan tu. Kok kebalabia piring yang salah, tidak tulang. Nah, itu. Banyak kini kok seperti itu. Itu di muka awak warna tu. Saparuh tu makan ini tu. Lama tidak tahu. Nah, pokok begitulah modelnya, otaknya itu. Orang tua. Dari tua kan dari ketek dulu. Padahal orang pesta itu dia sudah menyiapkan ini semacam atau membuat mubazir di situ. Dosa. Jadi kalau laikan dimakan, ambil sesuai dengan porsi kita. Itu agama tuh. Bagaimana pelaksanaan itu? Tidak syukur atas nikmat Allah namanya itu. Jadi makanya sampaikan ke anak hal-hal yang seperti itu, pendidikan yang seperti itu sangat luar biasa. Ajarkan kepada anak kita bagaimana dia selalu bersyukur kepada Allah seluruh yang ada di dirinya dan di luar dirinya itu karunia Allah. Syukuri. Makanya ya Rasulullah kata istrinya, engkau kan sudah mendapat jaminan ampun, sudah mendapat jaminan surga, akhlak mulia, kok begitu banyak sujudmu, ibadahmu? Simpel saja beliau jawab. Apakah engkau tidak ingin aku akan dianggap, dipandang oleh Allah sebagai abdun syakur, hamba yang bersyukur? Nah, itu diantaranya. Jadi orang-orang yang tidak mau sholat itu orang tidak bersyukur atas nikmat hidup.
Dan itu adalah orang yang paling sombong. Manusia yang paling sombong adalah yang tidak mau sujud. Innal ladzina yastakbirun, orang-orang yang paling takabur an ibadati, orang yang tidak mau tunduk menyembah kepadaku. Jadi makanya diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, Rabbi ja'alni muqimus shalah, kan itu doanya. Baca tutori doanya Pak Ibu. Allah jadikanlah diriku, keluargaku istiqomah dalam mendirikan sholat. Barik Pak Ibu. Jadi mendoa itu Ibu, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa awak saja. Doa awak, ya Allah, aku ridho terhadap anakku. Sebenarnya namanya Syanu. Berikanlah keridhoanmu ya Allah kepada dia. Karena doa seorang ibu itu sangat mustajabah. Doa seorang ayah itu sangat dimakbul oleh Allah. Itu caranya. Jangan dibenci anak kita, jangan dimurkai. Karena ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah. Nah, itu hukum ketergantungan itu. Ridho Allah, anak awak pasti mendapat ridho Allah. Allah ridho kepadanya kalau orang tua ridho. Dan kebalikannya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah pasti murka terhadap anak awak, pasti diazab kalau orang tua murka. Dia tidak boleh berang, murka, marahan, berlebihan. Ghadab itu dalam Islam kan sebenarnya tidak ada. Berang itu tidak ada sebenarnya itu. Cuman awak acok kadang-kadang menyebut berang. Yang ada wa tawasau bil haqq, saling menasehati. Itu nasihat, memberi arahan. Bentuknya awak yang menterjemahan berang, marah. Tidak marah tu doh, marah tu ghadab. Ghadab tidak boleh. Gitu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, kuatkan, mantapkan tauhidnya kembali agar istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah, bahwa satu-satunya Tuhannya adalah Allah, tidak ada syarikat di atas itu semua. Bagaimana tetap istiqomahkan anak awak agar dia selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan, mata karunia Allah, tangan karunia Allah, kaki karunia Allah, seluruh organ tubuh kita ini karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah ini untuk berbuat dosa, itu adalah kemaksiatan yang besar. Imam Ghazali. Nah, saja dosanya baik kadang ataupun ketik. Makanya hati-hati kita. Karena awak beko berbuat salah, ndak awak kontrol, ya kena ada imbasnya. Pelihara dirimu, keluargamu. Kalau awak lah pelihara diri awak, keluarga awak leh, anak awak, istri awak, istri-istri kalau dua istrinya. Kadang-kadang kan suami kan rajin ke masjid, bini dah perhatian dah, ajak istri itu ke masjid. Karena sholat jamaah itu lebih afdal. Tadi kan sudah disampaikan, lebih utama. Lalu tanya, Bu, boleh? Jadi tidak perlu kita berdebat-debat lagi. Yang hobi-hobi berdebat itu tidak usah lah, gitu kan. Sholat berjamaah itu wajib. Saya datang saja. Saya Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, terjemahan itu seorang itu. Dirikan salat perintah, tunaikan zakat perintah, rukuklah engkau bersama orang yang rukuk perintah. 5 orang bersama rukuk masjid di mushola. Asal saya itu. Banyak dalilnya yang lain. Kalau ingin minta dalil. Masuk wanita. Nah, kan bujuk ibu tanya kan. Biasa tempat lain tanya itu tuh. Perempuan itu dalam kamar. Doa tempat lain tuh. Kapan dalam kamarnya? Itu caranya. Dulu kan cerita dulu, di zaman Nabi, zaman Rasul, zaman Khalifah, perempuan tu dilarang ke rumah saji. Iyo, batu gangguan banyak. Orang-orang Quraisy tu
Antara jarak masjid di rumah jauh ah. Langgang loleh. Iku rumah kami tarang dakil le pakak mik masjid rumah. Ndak ada halangan. Kapan perempuan itu sholat di rumah? Satu, kalau ada suami sakit. Pesan. Tapi kalau sakit suami, mengurus suami itu wajib. Beko ibu ke rumah saji beko. Leo sakit, ibu, siap salat subuh, salat sunnah pula dulu suruh menunggu suruh Allah sampai itu kan. Mau tahu bilang, leo meninggal jo dalam keadaan marah dan murka, ibu balabin masuk neraka. Itu murah masuk neraka tu. Kenapa? Dalam keadaan murka. Nggak boleh. Kalau suami sakit di rumah ibu-ibu. Kok suami dah sakit dah? Diajak sama suami itu. Ada gangguan atau terlalu cantik, rancak benar, ndak ada yang paling rancak di daerah itu dulu. Panjang mari orang tadi ya. Tuh. Atuh dosa datang tuh, dah di rumah saja. Ikau ala pensiun, la karipui sadanya. Bakaco salah takui menceliak badan seorang tu kan. Gangguan tak ada. Rumah ada kek masjid. Ada sahabat, ya Rasulullah, naba saya udah tua. Terus ndak ada kau membiang ke rumah masjid doh. Tu bah. Yo, apakah boleh saya sholat di rumah? Oh gitu ya, ya. Entah sami'atu nida, apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasul. Saya dengar ya Rasulullah. Wajib datang. Hadis sahih itu. Orang gae buto, ndak ada kau mimpian ke rumah saji. Tadanga sorozan datang ke rumah saji. Badan kadang kue lo le. Rumah walanci-lancian je rumah saji. Ndak lo pekak doh, ndak lo buto doh. Tarang jalan ke rumah saji. Jalan ke rumah saji tarang tapi ndak nampak doh. Ndak tiba doh. Alasan awak besok di akhirat dan awak pasti ditanya. Alasan kita besok apa? Nggak ada. Hadis jangan dipotong-potong. Kawan kadang banyak memotong hadis begini. Gitu. Kemarin di mana juga itu dipotong-potong hadis itu. Ada ataziah. Perempuan tidak boleh ziarah kubur. Pengalaman kami kayak misalnya di Jakarta gitu. Ya. Kita memang tadi ke masjid, tapi wanita tidak ada satupun yang pergi ke masjid. Itu gimana? Ya, awak sebaik kena cari masjid yang ada wanita. Kena cek dulu masjid itu. Tapi pada umumnya di situ tuh tidak ada wanita. Pada umumnya, berarti kan ada kan? Tapi tidak ada. Jauh daerahnya lagi, banyak daerah muda itu. Hah? Hah? Ya, mungkin dilihat saja kondisinya. Dan satu pun tidak ada perempuan. Betul itu sudah disetting itu. Tapi yang jelas salat berjamaah itu banyak hadis yang menjelaskan hadisnya sahih, afdol. Kalau tidak jamaah ibu di rumah. Umur pendek, amal kurang loh. Kenapa? Bentar, udah azan. Kenapa Allah rahasia Allah ini rahasia Allah itu umur pendek, amal banyak. Di situ Allah mainkan. Umur dulu umur panjang-panjang, 1000 tahun. 950 salat seorang-seorang. Umat dulu. Umat kini 63 standar Rasul. Pendek umur. Tapi cara Allah memberikan nilai ibadah, itulah salat berjamaah. Sekali ibu salat di rumah, di masjid gua, amanah gua subuh sekali sama 27 kali. 27 kali 27 hari. Hampir sebulan. Maka rencana. Nah, itu caranya. Infak kayak gitu jo. Dari 1 ditanam menjadi 700. Allah berikan cara. Cara itu nak yang awak tampu. Awak carilah jalan-jalan yang model-model yang lain. Nah, gitu. Itu hadis dipotong-potongnya itu. Nah, mungkin sudah desainnya gitu kan. Jadi yang jelas hadis bahwa menjelaskan salat berjamaah itu lebih utama. Bu ya. Nah, jadi makanya kalau ada perempuan-perempuan yang bertanya, perempuan Mbak, datang.
Nah, gitu. Dan itu tidak perlu kita berdebat-debat di sana. Baik, masih ada? Nah, kan awak kini kan dia powak kan ada doa. Bisa ada. Atau kalau memang tidak ada di Jakarta tu yang dekat lingkungan awak tu, Bu, halo. Kalau memang tidak ada lingkungan awak tu, lingkungan ibu tu perempuan ke masjid doh. Kalau ke masjid bah kira-kira. Tidak disediakan untuk perempuan. Tidak disediakan untuk perempuan. Sutranya tidak ada. Oh, berarti sudah di stok di apanya? Udah sholat jemaah aja ibu di rumah. Suami masjid. Oh gitu. Iya, anak-anak yang ada di rumah lah, anak perempuan. Siapa perempuan yang ada di rumah tu? Nampak kok jamaahnya aja. Kalau memang tidak difasilitasi untuk itu. Nah, itu caranya. Cerdas awak ibadah. Nampak kok nanjale afdol min salatil fardhi bisa ma'in wa isrina darajat. Hadisnya sahih. Ada yang 28, ada yang 25. Tapi yang terkenal itu kan 27 yang saya sampaikan itu. Bu ya. Nah, kalau ada kondisi-kondisi tertentu sudah desain seperti itu, jamaahnya yang kejar. Nah, jamaah itu kan lebih dari satu. Berdua saja selesai itu mah. Ah, itu kita kesini lihat. Tapi kalau sana ada masjid itu lebih bagus. Jalan ke masjid itu langkah awak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Wallahu minkum kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Itu pesan kepada Bapak Ibu, doakan saudara kita yang di Palestina karena dia berjuang mempertahankan sebagai benteng Islam, mempertahankan nyawa, harta, rumah semuanya, anak, istri, suaminya demi bagaimana tetap agama kita baik dalam kehidupan dunia ini. Doakan mereka. Tidak bisa doa bersorak bersawak saja. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang Islam di Palestina dan Gaza. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, masalah yang membawa anak itu, ini memang ada aja kendalanya itu kan. Kalau tadi dia juga sudah ada agenda, dia tampil gitu kan. Tadi sudah dibilang sama dia Senin Selasa bagaimana di sana, karena Rabu Kamis dia ada belajar tahfiz Pak. Kemungkinan mungkin Senin Selasa sudah kita sampai sama dia. Nanti kita kabari sama Pak Haji nanti insyaallah. Kalau enggak Senin mungkin Selasa itu kan insyaallah. Mudah-mudahan doa saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.